Ini adalah tempat pembuangan sampah paling kotor di India. Anak laki-laki yang tidak terawat duduk manis, mengelap bersih sendoknya, belajar dari orang dewasa di jendela, meminum kopi. Pria itu ketawa, kemudian mengaduk kopi. Dia juga ikut mengaduk. Namanya Saro. Naik kereta yang salah 2 bulan yang lalu. Terpisah dari keluarga. Dia pergi ke kantor tiket untuk bertanya. Tapi karena kendala bahasa, dikucilkan oleh orang dewasa, ditegur oleh orang. Film ini diambil dari kisah nyata. Saro kembali ke rumah setelah 25 tahun. Waktu kecil dia sangat pandai. Kedua saudaranya sering mencuri batu bara sebagai subsidi rumah tangga. Bahkan jika diketahui, dengan gampang memanfaatkan lokasi, menghindari penjara, membawa batu bara yang dicuri ke pasar, tukar dengan 2 kantong susu. Saro ingin makan permen dan meminta pada abangnya. Abangnya tidak sanggup beli dan mengatakan akan beli lain kali. Saro sangat pandai, mengatakan harus beli seluruhnya tokonya. Keduanya tertawa, tetapi tawan abang hanya sebentar karena keluarganya sangat miskin. Ada juga adik perempuan dan ibu yang menunggu makanan darinya. Keesokan harinya, kakak harus memindahkan batu untuk menghasilkan uang. Mendengar bahwa abangnya akan kembali minggu depan, Saro ingin pergi bersamanya. Tetapi abang mengatakan dia masih kecil, tidak bisa kerja malam, tidak bisa melakukan pekerjaan berat. Dia berpura-pura bahwa dia bisa. Dengan keras kepala mengangkat kursi untuk membuktikan ke abangnya. Dengan susah payah mengangkat sepeda. Akhirnya abangnya menyetujui. Mereka naik sepeda ke kota, kemudian naik kereta api. Abangnya melihat uang yang tersisa 5 sen dan adik yang tertidur nyenyak. Dia tidak dapat menunggu lagi. Karena sangat nyenyak, abangnya meletakkan dia di kursi, menyuruhnya untuk tidak kemana-mana. Tunggu, abangnya pulang akan memberinya permen. Saro terbangun, tidak melihat abangnya, bahkan lupa pesan abangnya. Dia terus mencari. Dengan setengah sadar, dia tertidur lagi di kereta. Saat bangun lagi, pemandangan di luar jendela mobil mundur dengan cepat. Di dalam gerbong, selain deru bising kereta, yang tersisa hanyalah teriakannya yang tak berdaya. Sampai capek, Saro tidur lagi. Tidak tahu lewat berapa lama kereta api sampai tujuan. Kemudian bergerak lagi. Karena stasiun ini rusak, tidak bisa berhenti. Akhirnya Saro berteriak minta tolong. Menjadi tempat tinggalnya. Kalau ngantuk lanjut tidur. Jika lapar, memakan sisa apa yang dibuang orang. Sampai di stasiun berikutnya, dia mati-matian melewati kerumunan. Tetapi saat ini sudah 1600 km jauhnya dari rumah. Saro memegang selembar karton, memakai sepasang sandal rusak, berjalan di atas rel. Wanita ini pembohong. Menanyai Saro kenapa tidak pulang. Dia mengatakan bahwa dia tersesat. Wanita itu membawanya pulang ke rumah, memberinya makan dan air, membantunya mandi, dan menceritakan dongeng. Jika kamu merasa dia baik, maka selanjutnya kamu sudah dijual olehnya. Keesokan hari, seorang laki-laki datang. Setelah menghilangkan kekhawatiran dengan rutinitas yang sama, menyuruh Saro berdiri. Dia melihat Saro. Dia yang kami inginkan. Kamu harus melihatnya dengan baik. Mata yang murni, sepertinya tahu. Ketika wanita mengeluarkan air lagi, Saro berubah. Saat wanita itu berdandan, tidak melihatnya. Saro segera melarikan diri. Untung saja, pengemis kecil di jalan sangat baik. Memberinya sebuah karton, mengandalkan kehangatan yang terbatas. Tidur dengan gemetaran, tetapi diganggu sadar. Ada sekelompok pedagang manusia. Mereka secara paksa menculik pengemis kecil ini. Saro terus berlari. Di depannya adalah polisi. Tetapi polisi malah tidak membantu. Saro terus berlari dan tidak berani menoleh ke belakang. Tiba-tiba lampu di depan menyala.
Sarah mendekat ke dinding sehingga selamat. Melewati jembatan, Sarah melihat api di kuil. Dia menatap sebuah persembahan, melihat tangannya dan berdoa. Kemudian mengambil buah itu dan memakannya agar tidak mati kelaparan. Sarah tiap hari ke tempat sampah untuk mencari makanan. Hari itu dia mendapat sebuah sendok, berjongkok di jalan dan menggosoknya. Melihat pria di belakang jendela minum, dia juga minum. Pria itu bukan orang jahat dan membawa Sarah ke kantor polisi. Saat polisi menanyakan nama ibunya, Sarah hanya ingat dia memanggil ibunya. Akhirnya polisi membawanya ke panti asuhan. Meskipun takkan kelaparan lagi, tetapi juga sering dianiaya oleh orang dewasa. Seorang ibu yang bernama South mencarinya, meletakkan informasinya di beberapa media. Juga berbicara tentang pasangan Australia ingin mengadopsi dia. Melihat foto di tangannya dan bertanya, "Apakah Anda benar mencari ibuku?" Kemudian dia naik pesawat. Ketemu malaikat dalam hidupnya, pasangan orang kaya. Anak ini yang sebelumnya kesepian dirampok oleh pedagang manusia, bersembunyi di tempat sampah untuk mencari makanan. Sekarang mengendarai kapal pesiar, tidak pusing dengan makan minumnya. Sarah diadopsi oleh pasangan yang kaya. Dia mengakui nasibnya. Waktu berlalu, sudah terlewat 20 tahun. Dia memenuhi harapan orang tuanya, masuk ke universitas yang terkenal, dan kenal dengan teman kuliah wanita yang hebat. Akhirnya saling mencintai. Di sebuah acara sekolah, Sarah melihat permen waktu dia kecil. Kemudian dia ingat, ternyata dia terpisah dari keluarganya sejak dia masih kecil. Menaiki kereta api yang salah. Saat terlantar, dibawa ke panti asuhan. Untung ada orang tua yang mengadopsi dia. Setelah temannya tahu, menghibur Sarah, menyuruhnya untuk tidak khawatir. Menurut kecepatan kereta dan waktunya untuk menghitung jarak dengan rumahnya, dari perhitungannya sekitar 1600 km. Tapi ini seperti mencari jarum di tumpukan jerami. Sarah sangat depresi, juga takut melukai hati orang tua barunya. Akhirnya dia menyembunyikannya. Setelah itu Sarah terus mencari dari peta. Di pesta sekolah juga menyendiri. Bahkan tidak sabar terhadap pacarnya dan ingin putus. Dia mulai menyalahkan diri sendiri, menyalahkan kalau dia hidup seenaknya. Keluarga aslinya malah menderita. Dia sangat sakit hati. Membeli pena dan kertas di swalayan, berencana untuk menemukan rute, mencari kemana-mana, tetapi tidak menemukan apapun. Rindu dan rasa bersalah yang berlebihan sering membuatnya berhalusinasi. Orang tuanya khawatir padanya. Ternyata mengadopsi Sarah bukan karena mereka tidak dapat melahirkan, tapi ingin menarik anak dalam penderitaan, membuat dunia mereka menjadi indah. Orang tuanya memeluk Sarah, membuat Sarah merasa sangat egois. Dia kembali ke tempat tinggalnya, melihat tanda di dinding, terus salah, membuatnya merasa sakit hati dan menggoyahkan semua. Sarah pun menangis. Perjuangannya malah sia-sia. Setelah dia tenang, dia menemukan tambang di peta yang sangat mirip dengan ingatan masa kecilnya. Dia menangis. Kenangan 25 tahun yang lalu tiba-tiba muncul di benaknya. Dia senang langsung memberi tahu pacarnya karena dukungan ibu angkatnya dengan gelisah dan mulai perjalanan pulang. Desa yang sudah lama tidak dilihat, rumah bata yang familiar, tetapi tidak ada abang dan ibunya. Dia menendang dinding dengan kecewa. Tuhan bercanda dengannya. Tiba-tiba seseorang lewat, membawa Sarah ke jalan lain. Ibunya sudah berambut putih, tetapi masih mengenal Sarah. "Ibu," dia memanggilnya. "Sarah," kata ibunya, "dengan susah payah saya mencarimu." Saat terpisah waktu itu, abangnya mencarinya, tertabrak oleh kereta dan mati. Mulai hari itu, ibunya kehilangan 2 putra.
Tetapi ibunya percaya Saro akan kembali. Sekali, tunggu 25 tahun. Seluruh kisah diambil dari kisah nyata. Saro juga salah ingat namanya. Nama aslinya adalah Selu, yang berarti singa.